Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari mengenai rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Jika sebelumnya sudah kita pelajari materi mengenai rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan alfa sebesar 90 derajat, maka selanjutnya akan kita lanjutkan dengan nilai alfa sebesar 180 derajat. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Pada koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 5,7. Nah, titik A ini akan kita rotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 2,2. Nah, misalkan titik A ini akan kita rotasikan sejauh 180 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Maka bayangan titik A akan berada pada koordinat negatif 1, negatif 3. Nah, perhatikan bahwa jarak titik A dengan koordinat 5,7 ke titik P dengan koordinat 2,2 adalah 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Sedangkan jarak titik A aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 4 ke titik P dengan koordinat 2,2 adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, dari ilustrasi ini maka akan didapat gambar berikut ini. Jika titik A dengan koordinat X, Y kita rotasikan terhadap titik P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, secara umum, jarak titik A dengan koordinat X, Y ke titik P dengan koordinat A, B adalah X dikurang A satuan ke kiri dan Y dikurang B satuan ke bawah. Sedangkan untuk jarak titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen ke titik P dengan koordinat A, B adalah A dikurang X aksen satuan ke kanan dan B dikurang Y aksen satuan ke atas. Nah, dari kedua gambar ini maka dapat kita simpulkan bahwa jarak titik A ke titik P berjarak 3 satuan ke kiri sama dengan jarak titik A aksen ke titik P, yaitu berjarak 3 satuan ke kanan. Sehingga X dikurang A itu sama dengan A dikurang X aksen. Nah, kemudian jarak titik A ke titik P berjarak 5 satuan ke bawah, sama dengan jarak titik A aksen ke titik P berjarak 5 satuan ke atas. Sehingga didapat bahwa B dikurang Y aksen itu sama dengan Y dikurang B. Sehingga berdasarkan gambar ini, maka nilai A dikurang X aksen itu sama dengan nilai X dikurang A. Nah, dari persamaan ini, maka kita pindahkan A ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan A, sehingga didapat persamaan negatif
X aksen sama dengan X dikurang A dikurang A. Nah, hasil dari negatif A dikurang A adalah negatif 2A. Sehingga didapat negatif X aksen sama dengan X dikurang 2A. Nah, karena ruas kiri yaitu X aksennya bernilai negatif, maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Nah, berikutnya juga didapat bahwa nilai B dikurang Y aksen sama dengan nilai Y dikurang B. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan B ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan B. Sehingga didapat persamaan negatif Y aksen sama dengan Y dikurang B dikurang B. Nah, hasil dari negatif B dikurang B adalah negatif 2B. Sehingga didapat negatif Y aksen sama dengan Y dikurang 2B. Nah, karena ruas kirinya yaitu Y aksen masih bernilai negatif, maka kedua ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai X aksen itu sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, setelah kita dapatkan nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B, maka nilai A aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen, yaitu A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa titik A dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut alfa sama dengan 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, untuk bayangan dari titik A dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat yang diputar searah dengan perputaran jarum jam juga mempunyai nilai koordinat bayangan yang sama, yaitu A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Sehingga rumus ini berlaku untuk rotasi sejauh 180 derajat, baik yang berlawanan arah dengan perputaran jarum jam maupun yang searah dengan perputaran jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik D dengan koordinat negatif 9,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3, negatif 4 sejauh 180 derajat. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, rumus yang akan kita gunakan di sini adalah sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat dapat dirumuskan dengan
Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, diketahui bahwa titik D dengan koordinat negatif 9,5, maka nilai X sama dengan negatif 9 dan nilai Y sama dengan 5. Nah, titik D ini diputar terhadap rotasi dengan titik pusat P dengan koordinat 3, negatif 4. Maka nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan negatif 4. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik D adalah D aksen dengan koordinat X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X aksen dan nilai Y aksennya. Untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Karena diketahui X sama dengan negatif 9 dan A sama dengan 3, maka X aksen sama dengan negatif X, yaitu negatif dikali negatif 9. Ditambah dengan 2A, yaitu ditambah dengan 2 dikali 3. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 9 adalah 9. Dan hasil dari positif 2 dikali 3 adalah positif 6. Maka X aksen sama dengan 9 ditambah 6. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 15. Selanjutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Karena diketahui nilai Y sama dengan 5 dan nilai B sama dengan negatif 4, maka Y aksen sama dengan negatif Y, yaitu negatif 5, ditambah dengan 2B, yaitu ditambah dengan 2 dikali negatif 4. Selanjutnya, Y aksen sama dengan negatif 5. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Sehingga Y aksen sama dengan negatif 5 dikurang 8. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 13. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai X aksen sama dengan 15 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 13. Maka nilai dari D aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen adalah titik D aksen dengan koordinat 15, negatif 13. Jadi, titik D dengan koordinat negatif 9,5 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3, negatif 4 sejauh 180 derajat menghasilkan bayangan D aksen dengan koordinat 15, negatif 13. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Titik T dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 5,2 sejauh 180 derajat menghasilkan bayangan T aksen dengan koordinat negatif 12,8. Tentukan koordinat titik T. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat
negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, berdasarkan soal ini, titik rotasi dari titik T ini adalah P dengan koordinat 5,2. Maka nilai A sama dengan 5 dan nilai B sama dengan 2. Nah, bayangan yang dihasilkan adalah T aksen dengan koordinat negatif 12,8. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 12 dan nilai Y aksen sama dengan 8. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik T memiliki koordinat X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari rumus ini akan kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A, akan kita tentukan nilai X. Karena X aksen sama dengan negatif 12 dan A sama dengan 5, maka X aksen yaitu negatif 12 sama dengan negatif X ditambah 2A yaitu ditambah 2 dikali 5. Nah, hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. Maka negatif 12 sama dengan negatif X ditambah 10. Nah, dari persamaan ini, kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan X. Kemudian kita pindahkan negatif 12 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 12. Sehingga X sama dengan 10 ditambah 12. Hasilnya adalah X sama dengan 22. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B, akan kita cari nilai Y. Karena diketahui Y aksen sama dengan 8 dan B sama dengan 2, maka Y aksen yaitu 8 sama dengan negatif Y ditambah 2B yaitu ditambah 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka 8 sama dengan negatif Y ditambah 4. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, kita pindahkan negatif Y ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan Y. Kemudian kita pindahkan 8 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 8. Sehingga didapat Y sama dengan 4 dikurang 8. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 4. Nah, dari uraian ini maka didapat nilai X sama dengan 22 dan nilai Y sama dengan negatif 4. Maka titik T dengan koordinat X, Y sama dengan titik T dengan koordinat 22, negatif 4. Jadi, koordinat titik T adalah 22, negatif 4. Terakhir contoh soal yang ketiga. Titik B dengan koordinat 9,4 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat, menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 13, negatif 8. Tentukan koordinat titik pusat P. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, diketahui bahwa titik B dengan koordinat 9,4, maka nilai X sama dengan 9 dan nilai Y sama dengan 4. Selanjutnya diketahui B aksen dengan koordinat 13, negatif 8. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 13 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 8.
Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B, yaitu B aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Karena diketahui nilai X aksen sama dengan negatif 13 dan nilai X sama dengan 9, maka X aksen yaitu negatif 13 sama dengan negatif X yaitu negatif 9. Kemudian ditambah 2A. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan negatif 9 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 9. Sehingga didapat 2A sama dengan negatif 13 ditambah 9. Nah, hasil dari negatif 13 ditambah 9 adalah negatif 4. Maka 2A sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai A, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Sehingga didapat nilai A sama dengan negatif 4 dibagi 2. Hasilnya adalah A sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 8 dan Y sama dengan 4, maka Y aksen yaitu negatif 8 sama dengan negatif Y yaitu negatif 4 ditambah 2B. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan negatif 4 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 4. Sehingga didapat 2B sama dengan negatif 8 ditambah 4. Nah, hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Maka 2B sama dengan negatif 4. Nah, untuk mencari nilai B, maka kedua ruas dari persamaan ini kita bagi dengan 2. Sehingga didapat B sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, dari uraian ini maka diperoleh nilai A sama dengan negatif 2 dan nilai B sama dengan negatif 2. Maka titik P dengan koordinat A, B sama dengan titik P dengan koordinat negatif 2, negatif 2. Jadi, koordinat titik pusat P adalah titik P dengan koordinat negatif 2, negatif 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat, baik yang searah perputaran jarum jam maupun yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.